semuanya fokus kepada Ustaz Gilang Prasetyo. Falyatafadhal alaihi masykura wal waqtu iyyaka ya ustazi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita lanjut materi, kita akan tanya-tanya ya. Mengulang materi yang 2 pekan lampau. Nanti namanya acak. Sesuai random saja, acak saja. Pertanyaan pertama itu, fikih itu dikelompokkan oleh para ulama menjadi 4 kelompok, besar. Apa saja kelompok tersebut? Enggak, biar dipanggil saja. Ini kalau enggak bisa berdiri di depan ya, enggak apa-apa? Enggak apa-apa saja. Khair. Yang disebut namanya langsung berdiri. Kepada Ananda Muhammad Azmi Muzaffar. Azmi. Yang mana? Nah, soalnya tadi tahu? Soalnya? Lupa soalnya. Fikih itu dibagi 4 kelompok. Apa kelompoknya? Kemarin catat atau tidak? Enggak nyatat? Banyak Imam Bukhari ya. Imam Bukhari tidak apa-apa nak nyatat belajar. Kalau Imam Bukhari tidak mengapa tidak mencatat ketika belajar. Qayyidu ilma bil kitabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi Ananda itu tatkala mencatat ilmu agama, pahala seluruhnya. Saya ulangi, Ananda tatkala mencatat ilmu agama itu pahala seluruhnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa 4 pengelompokan fikih yang hadir pekan lalu? Bisa jawab? Berarti berdiri sampai selesai. Nah, kemarin kita sepakat ya. Ingat, yang tidak bisa jawab berdiri. Tidak apa-apa, tidak nyatat. Yang penting bisa jawab. Baik. Ini Ismail Hanif Irwan. Yang mana? Soalnya ingat? Ada kan kemarin kita belajar itu? Ada yang nyatet ada ya? Ada yang nyatet. Udah bisa? Coba. Kalau ndak 4 jawabnya 3 berdiri. 3,5 jawabnya berdiri. Dia harus 4. Jangan tunjukkan. Nah, coba. Ayo, nanti waktu bisa atau tidak? Berdiri. Baik, sekarang dafa ni at-talah. Dafa apa namanya nih? At-talah. Nah. Bisa? Bisa jawab? Enggak juga? Sudah 3. Baik, kita acak lagi.
Faiz Nur Fajri. Faiz Nur Fajri. Mana? Ini Faiz. Ayah kata lihat Faiz. Hadir pekan lalu? Hadir. Tip. Bisa jawab? Ayah, tafadhal. Jangan bisikan, yang bisikan suruh berdiri nanti. Tip. Ini. Tip. Mungkin itu saja ya, nanti habis waktunya. Dia random saja ya. Mungkin hari ini 1 soal, besok 2 soal. Kenapa Ustadz terapkan seperti ini? Ustadz pernah belajar fikih dari seorang syekh, dia dari Yaman ya. Metode belajar fikihnya seperti tadi. Jadi kita belajar pertemuan sebelumnya, pertemuan selanjutnya, bahkan hampir separuh jam pelajaran. Katakanlah belajar itu 1,5 jam atau 2 jam. Hampir separuh tadi menanya permasalahan yang telah lampau dan tanyanya acak saja. Ini baru pertemuan sekali ya. Bayangkan kalau sudah 5 pertemuan dan ditanyanya acak. Kita nggak tahu ini pertemuan pekan pertama, pekan ketiga, pekan kelima, pekan ketujuh, pekan ke-9, nggak tahu. Jadi kita akan berlakukan itu al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Rohnya ilmu itu murajaah. Nah, hari ini 1, besok berapa pertanyaannya? Wallahu a'lam. Dan fikih yang dikelompokkan oleh para ulama menjadi 4 kelompok itu penting semua ananda. Mungkin ketika ananda ada yang baru menyentuh usia baligh, mungkin sebagian ada yang belum baligh. Nah, itu yang pertama yang paling penting adalah belajar fikih ibadah, cara thaharah yang benar, cara sholat yang benar. Nanti berpuasa, nanti mungkin setelah lanjut belajarnya bisa saja kuliah. Udah mau lulus kuliah nanti belajar fikih apa? Muamalah biar benar. Jangan seperti kebanyakan kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin bisa saja sebagiannya orang tua ananda sudah terlanjur kerja baru tahu halal haram. Betapa banyak yang sudah berhenti kerja, pernah kerja di bank konvensional, pangkatnya tinggi, ujungnya apa? Berhenti atau di kantor A, B, C, profesi A, B, C, atau dagang ini itu, repot. Ujung-ujung berhenti karena telat tahunya. Sudah terlanjur bekerja, terlanjur berdagang, baru tahu hukum, ujungnya tidak boleh. Akhirnya berhenti. Maka idealnya kita belajar dulu biar tahu, seperti Hakim ibn Hizam, sepupu Khadijah binti Khuwailid. Hakim ibn Hizam ini pedagang. Dia sebelum dagang, dia tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yahrumu 'alaiha wa ma yahrumu 'alayya." Ya Rasulullah, aku ni suka berjual dan beli. Aku pengen tahu mana saja yang haram dan mana saja yang boleh. Jadi ditanya. Nah, ini idealnya seperti tadi seorang muslim. Nanti kemudian mau nikah, itu belajar fikih rumah tangga biar rumah tangganya benar. Kalau enggak nanti akan banyak timbul masalah. Baru terakhir belajar tentang mengetahui saja ya secara ringan tentang fikih hukum, tindak kriminal dan hukumannya peradilan. Itu biar tahu saja untuk memagar atau membatasi diri agar jangan terbuat maksiat. Nah, lanjut. Toharoh kemarin dibagi dua. Ada toharoh maknawi. Toharohnya itu yaitu mensucikan, membersihkan hati dari apa kotorannya? Syirik. Kemudian ada toharoh yang hissi namanya. Hissi ya. Toharoh itu hissi ya,
yaitu toharoh yang normal, toharoh terkait anggota badan, toharoh terkait yang bisa diindra yaitu anggota badan, yaitu wudu, bisa mandi. Nah, kemudian ada definisi toharoh yang kita bahas kemarin secara istilah adalah raf'ul hadasi wa zawalul khabas. Toharoh itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khobas. Khobas itu najis. Jadi toharoh itu proses mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hadas dengan najis beda. Hadas dengan najis beda. Kalau hadas apa kemarin? Hadas itu tidak bisa nampak dia. Hadas itu sifat yang menghalangi seseorang dari solat. Sifat yang menghalangi seseorang dari solat dan melakukan amalan-amalan yang bermakna solat atau amalan-amalan yang disyaratkan berwudu. Semua amalan yang disyaratkan untuk berwudu, tidak bisa dikerjakan gara-gara ada apa? Hadas. Di antara amalan yang disyaratkan untuk berwudu adalah solat, nanti tawaf, satu lagi, nanti baca Quran. Sebelum baca Quran itu wajib wudu. Terutama yang dipegang adalah mushaf. Mushaf, maka pendapat para ulama wajib berwudu. Maka kalau kita punya hadas tidak bisa sentuh Al-Qur'an, tidak bisa solat, tidak bisa sentuh Al-Quran, tidak bisa tawaf nanti kalau melaksanakan haji dan umrah. Maka ini sifat. Hilangnya dengan apa? Kalau hadas kecil, ini nanti perinciannya. Hilangnya dengan wudu. Kalau najis, kemarin diapakan? Dicuci. Najis itu apa? Ya sederhananya najis itu benda yang dianggap jorok oleh manusia. Benda yang dianggap jorok oleh manusia yang akalnya berfungsi. Karena kalau orang gila dia enggak tahu mana jorok mana enggak, paham ya? Tapi orang yang cerdas, orang yang akalnya berfungsi, orang normal, kalau dia anggap benda itu, barang itu menjijikkan dan benda ini harus dijauhi, nanti itu kurang lebih disebut najis. Itu disebut najis. Kotoran manusia, kencing manusia, muntah, itu disebut najis. Nanti kita akan ada rincinya. Nah, penjelasan para ulama, wal muradu birtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan bersuci itu, yang dimaksud toharoh itu, yang dimaksud dengan mengangkat hadas, izalatul wasfi al-mani'i minas salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badan, yaitu menyingkirkan sifat yang menghalangi seseorang dari solat. Jadi toharoh tadi apa? Mensucikan dari mengangkat hadas, maksudnya apa? Menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari solat dengan menggunakan air, bisti'malil ma'i, dengan menggunakan air fi jami'il badan, pada seluruh anggota badan, ingkana al hadasu akbaro, jika hadasnya hadas besar. Jadi kalau hadas besar, ini cara bersucinya yaitu meratakan air ke seluruh badan. Maaf, namanya mandi wajib. Tahu mandi wajib? Nanti kalau anda ini fikih ya, kalau anda sudah baligh, itu di antara ciri-cirinya bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, maka wajib mandi. Mandi wajib ini di antara caranya yang paling simpel, yang paling mudah adalah memastikan meratakan air ke seluruh anggota badan. Paham ya? Meratakan air ke seluruh, pastikan seluruh anggota badan kena air. Lekukan tubuh. Kadang ada yang tidak tersentuh. Kadang kalau kita mandinya buru-buru, mandi normal ya, mandi sore buru-buru, biasanya ada nanti kadang lekukan tubuh. Paham lekukan tubuh ya? Lekukan tubuh yang sulit dijangkau oleh tangan, kadang tidak terkena oleh air, ada yang kelolosan. Biasanya kalau mandi buru-buru ada lekukan tubuh
terutama lekukan tubuh yang tersembunyi, lipatan-lipatan tubuh yang tersembunyi, ini biasanya bisa-bisa berpotensi tidak terkena air. Tapi kalau untuk mandi janabah, mandi wajib, semua baik lekukan tubuh yang tampak maupun yang tersembunyi, lekukan tubuh, anggota tubuh yang bisa dijangkau tangan dan air maupun yang sulit dijangkau tangan dan air harus kena. Paham sampai di sini? Ini cara mandi janabah, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Contoh, kalau ada orang junub mimpi basah, ternyata mepet mau azan subuh. Kemudian orang ini dia ada kolam, entah kolam di rumahnya atau kolam di luar rumah ya. Dia punya kolam. Kemudian dia ceburkan dirinya, dia nyemplung tahu ya. Dia nyemplung dalam kolam sampai habis tubuhnya, Dia nyemplung dalam kolam. Kemudian dia agak berendam lebih lama, mungkin ya berapa menit sampai tahan nafasnya berkurang. Kemudian dia bangkit, langsung sholat. Sah atau tidak sholatnya? Kenapa sah? Itu dia. Itu sudah sah. Kan belum bersih Ustaz. Ndak sabunan, ndak sampoan, ndak gosok gigi. Paham ya? Suci sudah, bersih mungkin belum. Itu teknis. Ya sudah, dia sholat dulu, nanti baru mandi. Ya pakai sabun, pakai sampo, mau 1 jam. Ya. Tapi janganlah ya. Normal mandi itu berapa? 15 menit, 20 menit. Nah itu. Jadi itu disebut mandi janabah. Paling simpel itu seperti tadi pahamnya. Karena kalau dipastikan Ananda, kalau dia nyemplung tahu ya. Kalau dia nyemplung full badan, seluruh badan masuk ke dalam air, agak lama lah. Kemudian keluar, insya Allah bisa dipastikan seluruh area di tubuhnya, kulitnya, lekukannya itu kena air. Maka dengan melakukan yang simpel tadi, dia nyemplung sekejap dan bangkit keluar, hadas besar hilang. Hadas disebabkan junub istilahnya, mimpi basah tadi itu hilang. Ini dimaksudnya meratakan air, menggunakan air, meratakan air ke seluruh anggota badan jika hadasnya hadas besar. Itu disebut mandi janabah. Wa in kana hadasan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Adapun jika hadasnya itu hadas kecil, berarti hadas ada berapa? 2. Ada hadas besar, ada hadas besar tadi. Contohnya apa? Mimpi basah. Cara menghilangkannya apa? Mandi janabah atau mandi wajib lah mungkin orang bilangnya bahasa Indonesianya ya. Sebenarnya mandi janabah. Yang kedua hadas kecil. Hadas kecil yakfi, cukup ya. Cara bersucinya tidak perlu mandi, cukup mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Cukup meratakan, melewatkan air pada anggota wudu biniyatin, dengan niat. Nah, cukup membasuh anggota wudu gampangnya. Cukup kalau hadas kecil cukup membasuh anggota wudu dengan air biniyatin, dengan niat. Baik mandi janabah atau berwudu itu harus dengan niat. Niat harus ada. Karena kemarin kita bahas ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Jadi kalau tidak berniat itu tidak disebut amalan. Jadi kalau ada orang dia tiru gerakan wudu, dia basuh anggota wudu, mirip seperti dia lakukan gerakan seperti orang wudu. Urutan basuhannya, bersih basuhannya seperti orang wudu. Tapi tidak ada niat, itu disebut wudu atau tidak? Enggak, itu tidak disebut wudu. Makanya bin niyatin, dengan niat ditekankan dengan niat. Jadi kalau mandi janabah ada niat, berwudu ada niat. Adapun niat tidak perlu dilafazkan, cukup ditekankan di dalam hati, cukup ditekankan dalam. Pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Saya berniat berwudu karena Allah. Dalam hati sudah, itu sudah niat wudu. Enggak boleh main gas saja. Langsung disuruh sholat sama ustaznya langsung basuh, enggak ada wudu gitu ya. Apalagi terpaksa pula. Wudunya apa? Terpaksa karena aturan sekolah harus sholat, harus wudu ya.
disuruh, dipaksa, ditekankan oleh pengajar, dia dengan rasa terpaksa berwudu, wudu atau tidak? Rasa terpaksa berwudu, wudu atau tidak? Enggak. Sah salatnya atau tidak? Enggak. Kalau sudah balik bahaya, sudah mulai berdoa. Rata-rata usia maksimal berapa Ustaz? Udah ada 15. Usia balik lah ya, udah ada yang balik. Nah, itu sudah berdosa. Sudah berdosa, haram tidak solat. Haram tidak solat. Jadi tadi ya, minimal itu kita rela. Niat itu, minimal niat itu adalah niat itu minimalnya adalah ilmu. Niat itu minimalnya ilmu. Kita pakai ke puasa contohnya ya. Semoga dipahami. Niat yang paling ideal tentu kita tekankan, kita ikrarkan di dalam hati. Tapi minimal niat, para ulama sebutkan, minimal niat itu adalah azm. Al-azmu adalah tekad untuk mengerjakan. Rencana untuk mengerjakan itu disebut niat. Paham? Rencana untuk mengerjakan itu disebut niat. Contoh, puasa Ramadan, semua muslim wajib berniat di malam hari. Startnya dari malam hari, paling banter, paling akhir itu kapan? Ya 1 menit sebelum azan subuh. Harus berniat puasa Ramadan. Kalau tidak berniat, batal puasanya. Walaupun dia capek nahan haus, walaupun capek nahan lapar, tidak puasa. Karena kenapa? Enggak ada nih. Kapan niatnya tadi? Di waktu malam. Malam itu dalam Islam ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Tenggelamnya matahari sampai nanti terbit fajar shadiq istilahnya. Kita azan subuh lah. Berarti 1 menit sebelum azan subuh disebut apa? 1 menit sebelum azan subuh disebut puasa. Wajib niat di malam hari. Wajib niat di malam hari. Tidak ada niat puasa Ramadan, puasa batal. Sepakat ulama, puasa batal. Ada orang dia malam tidur, kemudian terbangun sahur bangun, kemudian makan sahur, kemudian azan subuh, tapi dia lupa berniat, dia tidak niat. Sah atau tidak puasanya? Dia bangun, pakai setel alarm di handphone, bangunnya 4, bangun langsung makan sahur. Makan sahur, saking enaknya makanan lupa niat. Batambuh sahur, lupa niat. Paham sampai di sini kisahnya, kasusnya? Setelah itu azan subuh. Puasanya sah atau tidak? Kenapa sah? Kapan dia berniat? Kapan dia berniat? Coba. Gimana? Karena sudah ada niat. Kapan niat dia kebangun sahur? Pasang? Tape. Bagus ya. Nah, dia bangun dan makan sahur itu, kira-kira kalau dia tanya ngapain dia bangun, ngapain dia makan sahur, kira-kira ngapain? Itu sudah disebut niat. Itu sudah disebut minimal niat. Apa? Niat minimal, niat level minimal itu sudah. Karena nggak mungkin dia udah punya plan, dia udah punya rencana tuh, dia udah bangun sahur, dia melakukan makan sahur, aktivitas makan sahur, itu sudah disebut itu sudah minimal niat. Itu sudah minimal niat namanya. Sama kayak wudu, minimal sudah tahu pengen sholat, ada keinginan wudu, ada rencana pergi wudu, walaupun tidak terlafazkan di dalam hati, walaupun tidak terucap di dalam hati, tidak ditekankan di dalam hati, tapi sudah terkoneksi. Kita sudah tahu saja waktu sholat saya mau wudu. Kita sudah mau wudu dan berangkat dengan hati yang lapang ya, bukan dengan terpaksa. Kan karena terpaksa ya, dia pergi, dia wudu, itu sudah disebut niat. Alangkah bagusnya lagi jika memang diikrarkan. Ikrar tahu? Ditekankan di dalam hati, itu lebih bagus lagi. Jadi tadi ya, bin niat itu tadi standarnya baik mandi janabah atau berwudu dengan air. Wa in faqadal ma'u aw ajaza anhu ustu'mila ma yanubu anhu wa huwa turabu.
jika tidak ada air, atau ajiza anhu bisa tuh ajaza anhu, atau dia air ada tapi tidak bisa gunakan air. Paham kondisinya? Pertama, jika airnya memang tidak ada, air tidak ada. Kalau yang kedua apa tadi? Ada air tapi dia tidak bisa gunakan. Kenapa dia tidak bisa gunakan padahal ada air? Ya bisa jadi mungkin dia sakit, luka bakar kulitnya, sehingga kata dokter bapak tidak boleh gunakan air sampai sembuh. Atau krisis air, kemarau panjang, air mahal, sehingga ada air tapi memang untuk kebutuhan yang lebih darurat, lebih urgent. Air ada tapi untuk minum. Paham sampai di sini? Sehingga eman-eman, nah, kalau bahasa Jawa, sayang dipakai wudhu ya, karena air ini lebih utama ya kita pakai untuk minum ketimbang kita pakai untuk wudhu. Maksudnya air dimasak untuk minum. Nah, kalau kondisi ada air tapi kita tidak bisa gunakan air, bisa saja karena sakit atau karena air sangat sedikit, maka pindah cari pengganti air, sesuatu yang bisa menggantikan air, wahwa turab, yaitu tanah, yaitu pakai tanah yang gembur, debu bisa, walaupun ulama silang pendapat kalau tanah yang gembur, tanah tapi di atasnya ada yang gembur, tahu ya, ada yang gembur di atasnya itu sepakat ulama. Tapi kalau debu atau nanti di atas batu yang licin ada yang menempel di atasnya, ulama silang pendapat. Tapi debu bisa, insya Allah debu bisa. Jadi bisa gantikan dengan tanah atau debu tadi. Atau ada yang berpendapat pasir pun bisa. Ana sifatil ma'muri biha syar'an wa sayati zikruha insyaallah fi babit tayammum. Dan kalau ndak ada air atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air, bisa beralih kepada tanah dengan tata cara. Jadi penggunaan tanah tadi dengan tata cara yang diperintahkan secara syar'i, dan insya Allah akan datang pembahasannya di bab tayamum. Nanti kalau pakai tanah namanya apa? Tayamum. Tayamum itu bahkan bisa menggantikan posisi mandi junub. Mandi junub. Mandi apa? Mandi junub. Mimpi basah. Di sini mimpi basah kelas berapa saja belajar? Semuanya sudah pernah belajar mimpi basah? Sudah ya. Nah, kalau mimpi basah, kalau ada air apa tadi caranya? Mandi. Kalau wudhu batal, maka kalau hadas kecil cukup berwudu. Tayamum itu bisa menggantikan hadas kecil dan bisa menggantikan hadas besar. Kalau kita junub, mimpi basah, ternyata tidak ada air, maka kita bisa tayamum. Nah, itu hebatnya tayamum, bisa mewakili juga menggantikan kita untuk bersuci dari hadas besar. Caranya bagaimana? Ya caranya normalnya tayamum. Karena ada sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dia bersafar, kemudian dia mengalami mimpi basah. Ammar ibn Yasir dia mengerti fikih, tapi belum maksimal. Dalam artian dia tahunya tayamum ini bisa menggantikan wudhu. Ya ada tata caranya. Dan dia tadi mimpi basah. Yang difahami oleh Ammar ibn Yasir, kalau orang mimpi basah harus kemudian dia kan mimpi basah. Sekarang adanya padang pasir. Maka apa yang dia lakukan? Dia berguling-guling di pasir. Karena dia merasa kalau air kan harus diratakan ke seluruh maka dia anggap kalau bertayamum dengan pasir harus diratakan ke seluruh tubuh. Dia guling-guling di pasir biar rata pasir ke seluruh tubuh. Ini biar kita suci dari janabah. Mandi wajibnya pakai pasir. Paham sampai di sini? Kemudian ditanya ke Rasul, tidak seperti itu. Cukup bagimu melakukan tayamum. Ya cukup menepukkan tanah, kemudian ditepukkan, kemudian
meratakan kedua tangan sampai pergelangan, kemudian wajah. Normal tayamum saja, nggak perlu guling-guling di pasir. Nah, jadi tayamum bisa juga menggantikan seseorang dari bersuci terhadap hadas besar ketika tidak ada air. Tapi cukup caranya seperti tayamum normal, nggak perlu juga meratakan tanah, pasir, debu ke seluruh anggota tubuh, hendak. Lanjut merincikan raful hadas. Jadi taharah itu mengangkat hadas. Jadi hadas itu bahasanya mengangkat. Karena kalau dibersihkan kita tidak tahu mana yang kotor. Paham ya? Karena hadas itu sifat. Hadas adalah sifat. Kita tidak tahu mana yang kotor. Kemudian definisi selanjutnya adalah definisi taharah adalah wazawalul khobas, yaitu menghilangkan atau mengangkat hadas atau hilangnya najis al-khobas. Wal muradu bizawalil khobas, dan yang dimaksud dengan menghilangkan khobas adalah zawalun najasati minal badani wal thawbi wal makan, yaitu menyingkirkan najis dari apa? Dari badan seseorang, dari pakaian seseorang, atau dari makan, dari tempat. Nah, jadi najis itu membersihkan najis dari apa? Dari badan. Najis itu bisa menimpa badan seseorang, atau dari thawb, dari pakaian. Najis bisa menimpa pakaian, awil makan atau wal makan, atau najis bisa menimpa tempat solat kita, mungkin kena najis, tempat solat kena najis. Maka ini harus dibersihkan. Tidak bisa solat di situ. Di antara syarat sah solat adalah menjauhkan badan, pakaian, dan tempat solat itu dari najis, menjauhkan dari najis. Ini ya, yang cat lover, kencingnya kucing itu adalah najis. Kencingnya kucing adalah najis. Betapa banyak kadang kucingnya entah kencing di mana, entah di sejadah umminya, entah di mukenahnya, paham ya? Atau di tempat-tempat yang biasa sholat, atau dia mungkin dari litter box ya, dia BAB atau kencing itu terkena di kakinya dan kakinya melangkah-langkah, paham ya? Itu najis, itu harus dibersihkan. Terkhusus dari tempat yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, atau dari mukenah yang akan dipakai, dari sarung, dari mukenah, pakaian yang akan dipakai untuk sholat, atau dari sejadahnya yang dipakai untuk sholat, harus dibersihkan. Itu najis. Nah, jadi itu ya. Jadi wudhu itu apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Fatoharatu hissiyah ala naw'ain. Toharoh hissiyah, toharoh yang kepada anggota badan secara indera itu ala naw'aini, ada dua jenis. Yang pertama toharatu hadasin, ada toharoh, ada bersuci dari hadas, wa tukhtassu bil badan. Nah, toharoh yang hadas itu biasanya dikhususkan untuk badan saja. Baik kalau itu hadas kecil yang kita angkat, yang kita bersihkan, yaitu anggota wudu, ataupun hadas besar itu seluruh tubuh. Wa toharatu khobasin, ada pula namanya toharoh khobas. Jadi toharoh hissiyah ada dua. Ada toharoh hadas, ada toharoh khobas. Ada toharoh hadas, ada toharoh khobas. Khobas itu najis. Wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Kalau najis, toharoh tentang najis, biasanya toharoh ini dilakukan pada badan, pada pakaian, dan pada tempat. Tapi kalau hadas ini khusus badan saja. Hadas itu khusus badan saja. Tapi kalau najis itu bisa menimpa badan, pakaian, dan tempat. Wal hadasu ala naw'aini. Hadas itu ada dua. Jadi toharoh hissiyah tadi dua. Ada toharoh hadas, ada toharoh khobas. Sekarang hadas lagi dirinci. Wal hadasu ala naw'ain. Hadas itu ada dua. Jadi penting ya mengetahui hadas dan mengetahui najis. Karena banyak orang tidak bisa bedakan mana hadas, mana
najis. Dia juga tidak paham kenapa mandi janabah junub itu disuruh mandi. Kenapa ini itu ada alasannya ya. Sekarang al-hadas wal hadasu ala nawaini. Hadas ada dua. Hadasun asgharu, ada hadas yang kecil, wa huwa ma yajibu bihi al-wudu, yaitu hadas yang wajib, yang mewajibkan wudu. Kalau hadas kecil yang wajib apa? Wudu. Wa hadasun akbaru, dan hadas besar, wa ma yajibu bihi ghusl, yaitu hadas yang mewajibkan untuk mandi. Ada hadas yang mewajibkan untuk mandi. Wal khobasu, kemudian najis. Wal khobasu ala salasati anwa'. Najis itu ada 3 jenis. Khobasun yajibu ghusluhu, ada najis yang wajib untuk mencucinya. Ada najis yang wajib untuk mencucinya. Wa khobasun yajibu nadhuhu, ada najis yang wajib untuk diperciki air saja. Apa? Tadi dibasuh, sekarang apa? Diperciki air saja. Wa khobasun yajibu mashuhu, kemudian ada najis yang wajib untuk diusap saja. Diusap saja. Ada najis yang harus dibasuh, ada najis yang harus dibasuh. Ya najis ya seperti seperti bejana, piring kita atau pakaian kita dijilat oleh anjing. Ini wajib dicuci. Wajib dicuci 7 kali, bahkan 1 kalinya pakai tanah. Iza walago ina ahadikum al-kalbu, jika anjing menjilat ina bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia basuh 7 kali, dan di salah satu basuhan itu harus menggunakan tanah. Paham sampai di sini? Banyak enggak kaum muslimin yang pelihara anjing? Suka nyeret membawa anjing jalan-jalan. Itu sering enggak kena jilat. Pakaian yang dijilat anjing, dia cuci pakai mesin cuci, dia kasih deterjen sebanyak-banyaknya, najisnya tidak hilang. Karena ulahuna biturab, karena salah satunya harus dengan tanah. Mana tanahnya? Paham sampai di sini? Berarti itu baju yang sering dijilatin anjing, yang dia laundry ke laundry express, laundry premium, laundry kualitas tinggi, itu nggak akan menghilangkan najis. Dia pakai sholat nggak bisa, sholat pakai pakaian yang ada najis. Sholatnya mungkin sah, tapi dia berdosa karena ada najis. Paham? Jadi orang-orang nih kaum muslimin, kita ingatkan ya, yang hobi-hobi anjing, yang pelihara anjing, yang sering dijilat anjing pakaiannya, ndak cukup menghilangkan najisnya dengan laundry, ndak cukup. Dicuci mesin cuci, dikucek pakai sabun, deterjen, pewangi, ndak bisa. Harus ada satu tanah, harus ada satu unsur tanah. Bisa dipahami? Harus ada satu unsur tanah. Itu belajar fikih. Banyak atau tidak yang tidak tahu akan hal ini? Banyak. Harus dulu sebut basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, baru hilang najis yang disebabkan jilatan anjing. Kalau tanpa tanah tidak akan suci. Tanpa ada unsur tanah untuk sekali bilasan tidak akan suci, tidak akan pernah suci. Bahaya atau tidak? Kemudian sarung yang dijilatin anjing dipakai sholat, celana baju yang dijilat-jilat anjing dipakai sholat, tas sejadahnya pula dijilat-jilat anjing dipakai sholat, gitu ya. Bahaya, tidak bisa. Makanya nanti laundry itu kalau jasa mencucikan pakaian dijilat anjing, dia harus punya tanah itu, harus punya tukang laundrynya. Ini bisa ya, peluang bisnis ya. Jasa laundry pakaian jilatan anjing as-sunnah gitu ya. Ini yang beneran ini, yang bener-bener dia bisa pakai sholat, berarti harus disediakan tanah. Berarti sebelum dia cuci diabrekin dengan tanah dulu, paham? Najisnya di mana Pak? Di sini. Ditandain najisnya, dibersihkan dengan tanah dulu, baru dibilas, dicuci sampai 7 kali. Baru dicuci 7 kali, salah satunya dengan apa? Dengan air.
Saya bacakan hadisnya, saya lupa hadisnya. Nah, hadisnya Iza walagu al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Hadisnya sahih Muslim. Jika ada seekor anjing menjilat bejana kalian, ini enggak cuma bejana ya, mungkin pakaian, tikar, sejadah gitu ya. Jika seekor anjing itu menjilat pada bejana salah seorang kalian, falyaghsilhu, maka hendaknya dia basuh bejana tadi sab'an, 7 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulahunna biturab, dan hendaknya salah satu dari yang 7 kali cucian itu harus ada dengan unsur tanah. Idealnya di awal kita pakai tanah. Jadi kan 7 kali basuhan pertama dengan tanah, bagian mana itu yang dijilat tadi itu dibersihkan dengan tanah, baru setelah itu pakai air, kedua, bilasan ketiga, bilasan keempat, sampai 7 kali. Nah, jadi tidak bisa cuma dengan air jernih, deterjen mahal premium, tidak bisa menghilangkan najis disebabkan jilatan anjing. Harus ada unsur tanahnya, harus ada unsur tanah. Hadisnya sahih Muslim. Kemudian ada yang tadi ghusl, ada yang najis hilangnya dengan dibasuh. Ada najis hilangnya dengan dibasuh. Mungkin pakaian terkena darah mengalir itu najis, ya dibasuh. Ada najis yang hilangnya dengan diperciki air. Apa? Cukup diperciki air, dicipratkan air. Ini najis yaitu kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan orang dewasa. Maksudnya gini saja, kencing anak bayi laki-laki yang masih minum ASI, Nah, anak bayi laki-laki yang masih minum ASI, mungkin orang tuanya gendong bayi yang minumnya masih ASI, dia belum makan bubur dan lain-lain, kemudian dikencingi dan ternyata mau sholat, maka cukup diapakan? Tidak perlu basuh bajunya, cukup apa? Diperciki air, ambil air diperciki sampai maksimal basah yang terkena kencing tadi dengan percikan tadi, itu sudah menghilangkan najis. Jadi ada najis yang hilangnya dengan cara diperciki air, ada yang dibasuh, dicuci, ada yang diperciki air, ada khobasun yajibu mashuhu, ada najis 5 menit lagi ya. Ada najis yang hilangnya itu dengan cara diusap. Diusap itu contohnya istijmar. Jadi nanti bersuci dari BAK, buang air kecil, buang air besar, BAK, BAB, itu bisa dibasuh ya, bisa dengan air namanya istinja, bisa dengan batu nanti. Batu, bisa dengan kayu, bisa dengan tisu. Bisa dengan tisu bisa. Namanya istijmar. Apa? Orang BAB mungkin kalau ke bandara internasional, ke hotel internasional yang biasanya kadang di toiletnya dia gunakan menyediakan apa? Tisu. Untuk BAB pakai tisu, BAK pakai tisu. Itu namanya istijmar. Apa dalam fikih namanya? Istijmar, bersuci menggunakan media selain air. Tapi tidak semua media, ada syarat-syarat medianya. Itu sah. Mungkin selama ini orang bertanya, ini bule, ini jorok, dia cuma pakai tisu, benar tidak? Enggak, itu istijmar namanya. Bisa pakai tisu, bisa pakai batu. Nanti ada syarat-syaratnya, kita akan belajar insya Allah ya. Nanti dibahas panjang nanti. Tapi itu sah. Itu bisa bersuci. Itu namanya bersuci dengan menghilangkan najis dengan cara apa?
dengan cara mengusap. Paham? Menghilangkan najis dengan cara diusap. Kan diusapkan ya? Digosokkan gitu ya. Itu bisa. Atau sendal. Misalnya pakai sendal sepatu keinjak najis, tai anjing misalnya. Maaf ya, tai manusia biar gampang. Kemudian bagaimana cara hilangnya? Cukup cari tanah, nanti tinggal gosokin sepatu saja, itu sudah suci. Karena di zaman Nabi SAW, Rasul dan para sahabat itu karena masjidnya tidak keramik ya, masih pasir, mereka sholat pakai khuf, mereka kadang pakai terompa, pakai sendal. Rasul dan para sahabat itu sholat pakai sendal. Di musola mereka di Masjid Nabawi sholatnya pakai sendal. Maka Rasul bersabda, Nabi SAW, "Iza wati'a ahadukum bina'lihi al-aza fa inat turaba lahu tahur." Jika salah seorang kalian itu sendalnya menginjak kotoran, maka tanah adalah media yang bisa mensucikannya. Cukup gesekkan saja kepada tanah. Bahkan di hadis lain, "Iza ja'a ahadukum ilal masjid." Jika kalian hendak ke masjid. Jika kalian hendak ke masjid, fanzur, maka lihat-lihat dulu kepada sendalnya. Wa in aro fi na'lihi qazaron au aza falyamsahhu wal yusalli fihima. Jika ingin pergi ke masjid, cek sendal kalian. Karena sahabat dulu sholatnya pakai sendal. Maka Rasul peringati, kalian kalau mau datang ke masjid, cek sendal kalian. Jika kalian tampak di sendal itu ada qazaron, ada kotoran, tinja, wa aza atau najis-najis lainnya, fal yamsahu, maka usapkan sandal kalian kemana? Ke tanah di luar masjid. Usapkan ke tanah, digosokkan ke tanah sandal itu, maka dia suci. Liyusolli wal yusolli fihima. Baru setelah itu kalian sholat dengan menggunakan dua sandal. Itu namanya bersuci dengan media, dengan cara apa? Mengusap. Atau pakaian perempuan, pakaian muslimah itu kan dalam. Biasanya kan kadang jalan, kadang di pasar kaget misalnya ada becek-becek, kadang ada kotoran. Bagaimana cara menghilangkannya? Ada seorang perempuan datang kepada Ummu Salamah dan dia bertanya, "Ini imro'atun atilu zaili." Ya Rasulullah, wahai Ummu Salamah, aku perempuan, pakaianku dalam, suka menyeret-nyeret tanah, paham ya? Jubahnya dalam sehingga bagian bawahnya itu ke lantai. Wa amshi fil makani qazar, dan aku sering berjalan di tempat-tempat yang kotor, yang ada najisnya. Apa yang dikerjakan? Apa kata Ummu Salamah? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, yataharuhu ma ba'dahu, atau yutahhiruhu ma ba'dahu. Ketahuilah, jalan saja, karena tanah yang setelahnya akan mensucikan pakaianmu yang kotor karena tanah sebelumnya. Paham ya? Jadi kan mungkin baru satu langkah kena najis, langkah kedua kan pakaiannya terseret di tanah, maka akan mensucikannya tanah setelahnya. Paham sampai di sini? Di langkah kedua kan otomatis kena tanah, langsung bersih. Langkah ketiga kotor lagi, langkah keempat bersih lagi. Seperti itu, jalan saja sudah. Paham sampai di sini? Wallahu a'lam. Wah, pas 40 ya. Tidak bisa tanya jawab. Besok kita tanya jawabnya di awal pertanyaan. Satu dah tanya, apa Ustaz? Tinggal satu turut. Maaf ya. Sekarang kita tanya. Saya akan tanya. Hadas itu ada berapa? Tunjuk tangan. Hadas ada berapa? Siapa? Silakan. Ya, hadas. Hadas ada berapa? Hadas ada dua. Yang pertama? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya? Mimpi basah. Hadas kecil, terbalik. Hadas besar mimpi basah, hadas kecil terkena kotoran tidak hadas, tapi tidak apa-apa, sudah sesuai jawabannya. Karena tadi pertanyaannya hadas ada berapa. Mungkin itu pertemuan kita ya, diulang materinya, semoga berkah. Insyaallah nanti bisa jadi bekal di masa depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naqulu wa jazakumullahu khairan ila ustazina Ustazu